Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kakekku. Silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku pengikut pengajian ini ingin menanya ataupun minta penjelasan yang lebih jelas sama Kiai. Maka hendaknya Kiai dapatlah berkenan memberikan penjelasan-penjelasan kepada kami. Yang pertama sekali, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Allah supaya dapat syafaatnya. Syafaat yang disebut-sebutkan dari tadi yaitu kita mengharapkan syafaat Rasulullah di hari Yaumil Mahsyar. Tapi di sini apa yang kita harapkan kita belum mengetahui. Tapi sedikit penjelasan dari guru tadi, nampaknya kan sudah menjurus kepada apa yang dimaksudkan, yaitu penjelasan syafaat. Maka kita supaya dapat syafaat Rasulullah, ini dapatlah hendaknya dijelaskan syafaat-syafaat yang bagaimana kira-kira yang dapat kita ikuti yang dari Rasulullah itu, yaitu supaya mengikuti jejak Rasulullah, menyembah kepada Allah, dan kita pun akan mengikuti juga bagaimana caranya begitu. Selanjutnya kita mendapatkan syafaat dari Allah ini juga kan kira-kira penjelasan dari Tuan Guru dapatlah menjelaskan kepada kami bagaimana caranya kan supaya jelas. Tadi kira-kira sedikit ada disinggung penjelasannya itu kan sudah jelas juga, yaitu kita lantaran salahnya itu kan penjelasan keterangan kajian yang lalu sebelum sama Kiai ini kita sudah mendapat penjelasan, cuman kurang jelas karena masih salahnya itu kan kita mengikut diri kita sendiri yang seharusnya mesti mengikut Allah, jangan Allah digaibkan, ya begitu. Jadi untuk inilah kira-kira kan keterangan tadi supaya kami dapat mengikuti penjelasan dari Rasul yang sudah disampaikan kepada kita. Maka ini sajalah saya rasa yang dapat kami sampaikan. Kami minta kepada Kiai dapatlah hendaknya berkenan menjelaskan kepada kami. Saya rasa sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Abah kakek atas pertanyaan-pertanyaannya yang menggugah kita semua. Karena selama ini kita masih mentuhankan iblis, masih mentuhankan setan, masih mentuhankan diri kita di dalam hati kita, maka kita takkan pernah bisa mendapatkan syafaat dari Tuhan yang tidak pernah kita pertuhankan di dalam hati kita. Jadi dapat syafaat dan tidaknya
itu bisa diketahui sekarang, bukan besok. Kalau besok sudah kadaluarsa. Jadi apa maknanya syafaatnya Allah, pertolongannya Allah bisa dirasakan saat ini? Ketika dirimu rela, ridho, kembali kepada pencipta dirimu di hatimu, sehingga Allah nyata bagimu, sehingga Allah wujud bagimu, sehingga Allah hidup bagimu, dan dirimu sudah kembali ke asalnya, yakni hakikat diri sejati manusiamu yang tak ada, maka itulah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Jadi ketika sudah kembali manusia kepada Tuhannya di hatinya, karena yang nyata, yang wujud, yang hidup hanya Tuhannya saja, maka aplikasinya persis yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kau yang lempar itu, akulah yang melempar. Inilah bukti imannya para nabi dan para rasul. Dan inilah bukti bahwa kita sudah mendapatkan syafaat itu. Ketika apa? Ketika kita rela mati syahid. Mati di dalam menyaksikan la ilaha illallah. Tidak menyaksikan diri kita sendiri di hati kita. Berarti selama ini kan kita sudah mati sangit. Mati yang busuk. Kenapa? Karena hati kita selalu pulang dan berpulang kepada linapsi. Pulang kepada iblis dan setannya di dalam hatinya, daripada pulang kepada lilahnya di dalam segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama ini. Jadi pertolongan Allah, syafaatnya Allah sudah bisa kita rasakan. Sekarang tergantung kitanya. Karena yang paling tahu tentang diri kita, ya Tuhan yang menciptakan kita. Yang tahu diri kita, ya diri kita sendiri. Ada siapa di dalam dirimu? Bila dirimu sudah tak ada lagi, tak wujud lagi, tak hidup lagi, tak kuasa lagi, maka nyatalah Tuhanmu yang telah mensyafaatimu, yang telah menolongmu ke jalan Tuhannya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bukan kembali kepada setan di dalam apapun yang kau daya upayakan di dalam keseharianmu. Jadi bila kita yang masih merasa menjadi Tuhan di dalam hati kita, itulah bukti bahwa kita mati su'ul khotimah dan terazab. Apapun yang kita lakukan tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena terputus dari Allah. Karena tidak mentuhankan Allah sebagai Tuhan, malah kita mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Maka jelaslah syafaat itu sekarang. Bila kita mengharap syafaat itu besok, ya ketika kita sudah mati, ya sudah tak ada lagi syafaatnya. Karena semua sudah kembali kepada pemiliknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tentang syafaat bisa dipahami apa? Kenapa seluruh manusia selama ini berharap-harap syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berharap-harap syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa?
Karena di dalam hati manusianya masih mentuhankan manusianya. Maka yang dicintainya ya sesama jenisnya. Cinta kepada raganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Babakan hati jadi babakan dohir. Kenapa? Karena setan yang membahas. Kenapa? Karena setan memang mensesatkan manusia dari jalan Tuhannya. Supaya manusia sesat. Padahal Al-Quran itu lakunya hati selama ini menjadi laku dohir. Kenapa? Karena setan ingin memecah belah umat manusia. Sekarang pun Islam terpecah belah jadi berapa? Karena itulah manusia menyembah sejenisnya, akhirnya manusia mencari pembenaran sendiri. Kenapa? Karena jauh dari syafaat Tuhannya. Yang diharap-harap syafaat makhluk. Bagaimana mungkin makhluk bisa mensyafaati makhluk? Kita tidak bisa menerobos urepe. Siapa yang ada di dalam kanjeng Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dulu waktu hidupnya. Siapa dia? Tapi kita hanya beriman, memandang, memfokus raga badannya Nabi Muhammad saja. Tidak berfokus kepada hidup siapa sih yang menghidupi Nabi Muhammad itu. Itu kan hidup yang sama dengan hidup yang menghidupi seluruh alam semesta ini dan seluruh manusia. Itulah maksudnya supaya kita juga menjadi utusan Allah agar mendapatkan syafaat Allah dan mudah kembali kepada lillahi ta'ala. Dituhani oleh Allah, tidak mentuhankan dirinya sendiri. Jadi tandanya hanya Allahnya yang wujud, manusianya tak ada di hatinya. Inilah persis dengan imannya para nabi dan para rasul yang selalu menggembahkan la ilaha illallah. Itulah agama Allah. Itulah agama Allah, agama yang pasrah, agama yang selamat, selamatnya hati kita kepada Allah. Dengan kita rela, ridho melepaskan kemanusiaan kita. Kita rela dan ridho melepaskan ilmu yang kita punya. Kita rela dan ridho melepaskan amal-amal yang kita punya. Kita rela dan ridho melepaskan harta-harta yang kita cintai sehingga kita pulang telanjang kepada Allah. Itulah yang dimaksud syafaat itu. Ketemu langsung dengan yang disyafaati. Waktu sholat tersyafaati, waktu duduk tersyafaati, waktu ngopi tersyafaati, waktu ngerokok tersyafaati, waktu tahajud tersyafaati, waktu duha tersyafaati, waktu puasa tersyafaati. Maknanya semua itu kembali ke alam baka, alam langgeng, alam lillahi ta'ala. Bisa dipahami kakek? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan lagi kakek? Alhamdulillah. Ya, Pegang lagi. ya, bentar. Ya. Takut. Tabur.
Alhamdulillah, penjelasan Kiai yang begitu luas rasanya mantap bagi kami para jemaah. Dan selanjutnya ada sedikit kira-kira kan supaya dapat penjelasan sekali lagi, yaitu tadi ada diutarakan oleh Kiai bahwa Allah mengatakan kan bukan kamu yang melempar ya Muhammad, yang melempar aku. Ini kira-kira kan masih kurang mantap rasanya, kurang jelas rasanya kalau tidak dijelaskan yang sebenarnya. Maka kami mengharapkan kira-kira kan penjelasan syafaat ini kira-kira lebih mantap ke dalam hati kami. Maka untuk itu kami kembalikan kepada Tuan Guru. Persilahkan. Alhamdulillah. Selamat dulu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang dimaksud Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Maknanya begini. Ilustrasinya, logikanya begini. Bila kita tak punya hidup, apa ada melempar? Dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya milik Allah. Berarti siapa yang melempar itu? Badankah atau hidupnya? Bisakah badan melempar tanpa hidup? Sesungguhnya siapa yang melempar itu? Hidup, bukan? Nah, hiduplah yang menciptakan badan. Hiduplah yang menggerak-gerakkan badan. Tapi tergantung kepada manusianya. Manusianya sudah menjadi Rasulullah, apa masih menjadi Rasulnya iblis di hatinya. Bila manusia masih menjadi rasulnya setan di dalam hatinya, ya tidak percaya. Bila Allah bisa melempar, haram, murtad masa Allah melempar. Haram, murtad masa Allah bisa sholat. Haram, murtad masa Allah bisa naik kereta. Haram, murtad masa Allah bisa makan. Haram, murtad masa Allah bisa bekerja. Karena yang jadi Tuhan masih setan yang tidak percaya bila Allah itu Tuhan. Jadi Tuhan Allah disangka oleh setan itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berdiri, tidak bisa melempar, tidak bisa sholat. Yang bisa hanya setannya, yang bisa hanya manusianya. Inilah bukti setan mensesatkan iman manusia jauh dari Tuhannya. Maka manusia takkan percaya bila di dalam hatinya masih jadi Tuhan. Tidak percaya kalau ada Tuhan selain dirinya. Masa Allah bisa melempar? Masa Allah bisa naik motor? Berarti bila Allah tidak bisa apa-apa, lalu buat apa Anda sembah? Anda abdi. Lalu selama ini kan Anda, kita kan nyembah yang wujud. Siapa yang wujud di dalam hati kita? Kan kita sendiri yang nyembah diri kita sendiri. Sholat kita aku akui sebagai sholat kita. Kita merasa bangga dengan sholat-sholat kita. Kita merasa mulia dengan ibadah-ibadah kita. Berarti kan kita nyembah diri. Tidak nyembah Tuhan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan pahala dan surga kepada Tuhan yang tidak kita sembah selama ini. Jadi maksudnya
Siapa yang menggerakkan tubuh ini? Ya tergantung, kalau Tuhannya manusia, ya maka ia selalu murtad kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Selalu murtad kepada Tuhan yang menghidupinya. Kenapa? Karena manusianya tidak menyadari dari siapa dia diciptakan. Seolah-olah selama ini pemahaman aku ciptaan Tuhan. Itu kan hanya slogan-slogan palsu saja. Slogan-slogan yang bohong dan berdusta saja. Tapi sementara di dalam hati kita prakteknya, ya aku sendiri Tuhannya. Semuanya aku yang melakukan kok. Ini sholatku sejak akil balik sampai usiaku 96 tahun ini, aku beramal ibadah yang banyak. Aku layak mendapatkan pahala dan surga dong. Iya enggak? Nah, kenapa demikian? Karena kita sudah disesat-sesatkan oleh setan agar kita mengaku-ngakui apa yang kita kerjakan. Agar Allah tidak bisa apa-apa. Agar Allah tak berkuasa atas siapa-siapa. Akhirnya Allahnya goib. Katanya iblis, tidak ada Allah itu. Yang ada hanya kamu. Ini loh hidupmu. Ini loh badanmu. Dan semua yang kau lakukan itulah kebanggaanmu. Harus kau banggakan itu. Harus kau muliakan itu. Kenapa? Karena kita selama ini mentuhankan diri kita dan mentuhankan manusia-manusia lainnya. Supaya kita dianggap orang alim, supaya kita dianggap ahli ibadah dan sebagainya. Kalau kita sudah mendapatkan syafaat dari Allah, bagaimana mungkin kita merasa bisa ibadah? Bagaimana mungkin kita merasa bisa sholat dan sebagainya? Semua pergerakan ini hanyalah aturan-aturan kodok dan kodernya Allah saja. Itulah syafaat itu. Sehingga hati kita tenang, damai, makmur, apapun yang kita butuhkan pasti Allah mencukupinya. Kenapa? Karena manusia sudah kembali menjadi wakil-wakilnya Allah. Tidak jadi ketua lagi. Selama ini kan kita yang jadi ketua. Allah dijadikan wakil, diperintah-perintah. Ya Allah, aku butuh ini. Ya Allah, aku butuh itu. Seolah-olah Allah ini bodoh. Seolah-olah Allah ini buta tuli. Tidak ngerti aku. Berarti siapa yang jadi Tuhan selama ini? Nah, seolah-olah kita bisa menciptakan dengan apa? Kita melihat langit, kejadian langit. Seolah-olah kita yang bisa melihat langit dan seolah-olah kita yang menciptakan. Kita melihat gunung, seolah-olah kita yang mengadakan, yang mewujudkan gunung. Kenapa? Karena Allah tak ada bagi kita. Itulah tanda bahwa kita ini selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, tapi rasa sadar. Kita ini selama ini kafir, tapi teriak kafir. Maka dari itu, ku anfusakum, selamatkanlah diri kita, wa ahlikum naro, dan maka manusia yang lainnya akan selamat dari api neraka. Maknanya manusia lain yang mana? Ketika dirimu sudah tak ada di hatimu, yang ada hanya Allah, mana mungkin Anda melihat orang lain sementara diri Anda tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah paham, kakek? Alhamdulillah, semoga saya khususnya dan semoga kita semua mendapatkan syafaat-syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Ini Enggak. Ini cerita
tadi ada keterangan di TV yaitu meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung tertinggi di Jawa itulah Gunung Semeru. Jadi teringat itu saya itu kan mengada apa ya, evaluasi sendiri, kira-kira kan gunung begitu tinggi 2 kilometer 300 iya 20 hampir 4 kilometer, ya hampir 3 kilometer. Itulah kira-kira kan gunung tadi kan. Siapa yang nata tanahnya kan sampai ke puncak. itu yang jadi apa tanda tanya saya kan. Iya, bukan apa-apa kan, bukan pertanyaan ini kan. Ini cerita saja kan. Sampai ke puncaknya itu kan ada rumputnya, ada tanahnya. Tanah kan ada rumputnya ya. Nah itu. Terima kasih, itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kakek tercengang dengan keindahan alam ciptaan Allah. Sehingga kakek terbesit di dalam hati kakek, bagaimana caranya menata itu semua sehingga kelihatan indah. Iya kakek. Kok bisa ya menata begitu sempurnanya? Bila kakek tidak hidup, apa kakek bisa melihat itu? Nah, berarti siapa yang menata itu? Ya hidup yang ada di kakek kan? Hidup yang ada di kita inilah yang menata itu semua. Sehingga ketika kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah, melihat anugerah, melihat bencana, itu semua digelar dengan kodok-kodernya uripe Allah. Maka dari itu bagi hamba yang sudah kembali kepada Tuhannya, maka ia akan menyaksikan ayat-ayat Tuhannya. Kemanapun kau hadapkan pandanganmu, ya disitulah aku. Nah, maka manusia sudah tak mampu melihat makhluk lagi. Kenapa? Karena adanya makhluk, wujudnya gunung, wujudnya indahnya lautan, semua takkan pernah terwujud tanpa uripe Allah. Bila sudah uripe Allah yang nyata, apalagi yang ditanya. Alhamdulillah, bisa dipahami kakekku? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kenyataannya bagaimana Allah menata semua itu. Itulah kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melihat semua itu tanpa Allah. Maka dengan Allah lah yang menciptakan semua itu. Akan terlihat, akan tersaksikan. Karena yang menyaksikan, tak ada satupun manusia yang bisa menyaksikan Allah kecuali Allah. Bila tak ada Allah, apa tak bisa menyaksikan gunung meletus? Bila tak ada Allah, apa tak bisa sholat? Bila tak ada Allah, apa tak bisa hidup sejak 96 tahun yang lalu? Lamanya, ya kan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua terhidayai dan tersafaati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.